Oke teman-teman, balik lagi di channel gue ya kan. Di video kali ini gue mau ngerekomendasiin nama lu di tahun 2021 ya teman-teman. Anime yang baru keluar di tahun 2021 di part kedua ya. Gimana? Yang part 1 bagus-bagus gak menurut kalian? Apa ada yang udah nonton atau cuman sekedar ngeliat doang ya? Oke langsung aja ya teman-teman. Ini di rekomendasi anime awal tahun 2021 part 2 ya teman-teman. Yang pertama tuh ada anime Hataraku Saibou Black ya teman-teman. Di anime Hataraku Saibou Black ini dia tuh sebagian ceritanya mungkin kalian udah tahu ya kan ya. Di season awal tuh ini anime populer banget ya teman-teman, dengan kemunculan si trombosit itu, si loli itu ya teman-teman. Yang populer banget tuh trombosit itu ya teman-teman. Nah, Hataraku Saibou Black ini kan merupakan spin-off ya teman-teman. Anime yang serba kebalikan dari cerita Hataraku Saibou yang original ya. Nah, kalau di Hataraku Saibou yang original itu kan dia kan bekerja pada manusia yang sehat ya kan. Nah, kalau di yang Black ini kan spin-off nih. Nah, dia itu bekerjanya di tubuh manusia yang sakit ya teman-teman. Contohnya di tubuh manusia yang suka mabuk, suka merokok, berkolesterol tinggi, dan juga memiliki tingkat stres yang tinggi juga. Ya kayak wibu gitulah teman-teman ya, kayak kita ya enggak kita juga, lu aja kali ya kan. Hal tersebut menghasilkan kondisi lingkungan hidup yang keras bagi para sel tersebut. Terus juga nih ya kan ya, di Hataraku Saibou ini kan yang original tuh kan yang bekerja kan sel darah merahnya kan cewek ya. Nah kalau di Hataraku Saibou Black ini yang bekerja tuh si cowok ya teman-teman. Kalau sel darah putihnya itu dia cowok yang original, sedangkan yang di Hataraku Saibou Black ini yang darah putihnya itu cewek teman-temannya. Jadi Hataraku Saibou Black ini benar-benar kebalikan dari yang Hataraku Saibou yang original teman-teman. Dan juga dari seri Hataraku Saibou ini dia nggak cuman punya spin-off satu ya teman-teman, tapi ada 2 spin-off lainnya. Antara lain yaitu Hataraku Saikin Bacteria at Work spin-off yang bercerita tentang pertarungan antara bakteri baik dengan bakteri buruk. Dan satu lagi itu ada Hatarakanai Saibou Cell That Don't Work spin-off-nya yang bercerita tentang erythoblast ya teman-teman, yaitu sel darah merah yang sebelumnya sepenuhnya dewasa. Itu jadi sel darah merahnya itu belum tumbuh dewasa ya kan teman-teman. Jadi dia tuh nolak buat bekerja, pengennya males-malesan aja sama ngurung diri. Mungkin dia kalau di dunia nyata tuh ya bocah-bocah yang suka main ML gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut yang kedua ya teman-teman. Di yang kedua ini ada anime Horimiya. Anime yang bergenre slice of life, komedi, romance, school, sama shonen. Anime Horimiya ini tuh awalnya webcomic ya teman-teman ya, yang berjudul Horisan to Miyamura-kun, yang diserialisasikan di internet pada tahun 2018 lalu ya teman-teman. Jadi di anime Horimiya itu bercerita tentang si Hori dan Miyamura tuh adalah, jadi dia 2 teman sekelas dengan kepribadian bertolak belakang ya teman-teman. Si Hori ini cewek yang populer dan senang bergaul, sementara si Miyamura itu cowok yang biasa yang kelihatan pendiam teman-teman. Kelihatannya sih pendiam nih, cowok biasa aja gitu teman-temannya, kayak webs gitu ya kan, orang-orang yang nggak bersosial. Tapi kenyataannya tuh berbalik banget ya teman-temannya. Ini si Miyamura ini nggak kayak yang kenyataan yang dibilang orang-orang kan, yang kayak teman-temannya ketahui gitu. Nah di serial ini tuh ternyata mereka sama-sama menyimpan rahasia teman-teman yang nggak diketahui sama teman-teman lainnya. Ceritanya nih 2 orang kan saling suka ya teman-temannya. Namun ya karena kondisi dan keadaan yang nggak memungkinkan, jadi sulit buat mengungkapinya ya teman-teman. Karena latar belakang mereka yang terbilang bertolak belakang. Ya gitu deh pokoknya. Kayak yang tadi gua kasih tahu kan, si Horinya ini kan dia kan apa ya? Dia tuh bisa disebut orang itu ceria ya teman-temannya. Sedangkan si Miyamura ini tuh kayak orang-orang yang pemurung gitu kan. Jadi karena mereka bertolak belakang di sekolahnya itu, jadi kayak nggak susah lah teman-teman ya, agak susah buat ngungkapin perasaannya.
Anime ini sih worth it banget ya teman-teman buat lu yang suka drama, romance. Mungkin ada beberapa anime-anime lama yang punya genre yang sama dan sukses di zamannya ya teman-teman. Jadi ya nggak cuman di anime ya teman-teman, di kehidupan nyata pun, padahal nih kehidupan nyata itu ada kenyataannya teman-teman. Kalau cewek-cewek yang kayak si Hori ini teman-teman, periang gitu tuh nyatanya lebih suka sama cowok-cowok yang bad boy ya teman-teman. Ya nyatanya sih begitu. Nah langsung yang ketiga ya teman-teman. Di yang ketiga ini ada anime Horten Saga. Di anime Horten Saga ini merupakan anime yang dari adaptasi dari game ya teman-teman. Dan juga anime ini tuh naskahnya digarap langsung sama si Yasuo Nishikata ya teman-teman. Kalau lu nggak kenal si Yasuo Nishikata itu siapa, itu dia yang pembuat naskah anime Nanatsu no Taizai. Lu tau gak anime Nanatsu no Taizai? Itu anime yang sampai sekarang tuh masih berkelanjutan teman-teman, masih ongoing. Apa S3 apa S4 gue lupa. S3 deh kayaknya. Dan desain karakternya itu nih dari anime Horten Saga itu digarap sama si Takoyaki Onoda ya teman-teman. Si Takoyaki Onoda ini si pembuat karakter di anime Grand Blue ya, Grand Blue Fantasy The Animation. Buat lu yang nggak pernah nonton Grand Blue ini, lu nonton deh. Pasti ya sebagian lu mungkin udah tahu kan ya seberapa bagus karakter di anime Fantasy The Animation ini, di anime Grand Blue ini teman-teman. Kesannya tuh animenya tuh di Grand Blue itu udah fantasi banget ya teman-teman. Dari segi alur ceritanya, pembuatan desain karakternya, sama latar belakang backgroundnya itu oke banget ya teman-teman. Dan gamenya sendiri juga dia sukses ya teman-teman. Banyak banget player-player yang gacha-gacha tuh di sono tuh. Sebelum anime Genshin Impact mungkin yang paling banyak digacain anime ini ya teman-teman. Ya mungkin sampai sekarang sih masih banyak yang main ya. Dari berita yang gue dapet sih tuh game susah ya, susah buat dimainin. Apa susah buat apa, gue nggak ngerti juga sih karena gue nggak main gamenya ya. Di anime Horten Saga ini nggak banyak sih yang mau gue kasih tahu ya, karena gue nggak main gamenya juga, jadi gue nggak bisa komentar panjang lebar ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Yang keempat itu ada anime Kaifuku Jutsuitsu no Yari no Ashi. Anime Kaifuku ini banyak orang yang bilang anime yang orang baik gitu ya teman-teman. Orang baik, maksudnya tuh orang jahat itu berasal dari orang baik yang tersakiti ya gitu ya teman-teman. Banyak juga yang ngomong tuh anime ini tuh seri baru dari anime apa ya tuh namanya tuh, lupa tuh gue tuh. Ini ya teman-teman, anime Tate no Yusha ya teman-teman. Animenya tuh sama ya. Jadi kalau di anime Tate no Yusha itu kan dia kan di teleport ya teman-teman dari dunia lain. Nah dia ini kan sebenarnya kan seorang pahlawan, cuman pahlawannya itu kayak dibuang gitu ya. Nah kurang lebih tuh anime kayak Fuku Jutsushi no Yari no Ashi itu sama ya teman-teman kayak gitu. Dia pahlawan juga ya, cuman dia tuh kayak dimanfaatin doang, nggak guna gitu ya teman-teman. Akhirnya dia ya di episode 1 sih diceritain dia itu balik ke masa lalu ya teman-teman, menggunakan skillnya itu buat balas dendam sama orang-orang yang manfaatin dia ya. Anime ini genrenya fantasi, action, sama ya sedikit ecchi juga kali ya teman-teman karena ada buka-bukaan gitu. Oke, kita langsung aja nih yang terakhir ya. Terakhir di part 2 kayaknya gue sih punya 3 part ya. Cuman nggak tahu ini yang ketiga part itu, yang di part 3 nanti kayaknya animenya kurang seru gitu ya. Jadi kayaknya nggak gua kasih tahu ya. Kalau misalnya lu pengen tahu ya udah sih komen aja. Nah yang kelima nih ada anime Wonder Egg Priority ya teman-teman. Di awal episode terlihat seorang gadis remaja yang bernama Ai Ohto ya teman-teman, Ai Ohto. Kalau dari kisaran penampilannya ya mungkin dia seorang gadis SMP ya gitulah, nggak mungkin SD juga sih karena dari postur tubuhnya dia udah sedikit lebih remaja ya teman-teman.
Nah ceritanya dia ini punya kelainan ya, nama penyakit itu kelainan penyakit gitu sih ya, nggak bisa dibilang penyakit itu sih sebenarnya, karena nggak ada permasalahan dalam apa ya. Jadi tuh dia kelainan heterokromia ya. Kalau lu nggak tahu heterokromia itu apa, gue juga sebenarnya nggak tahu, cuman karena gue searching ya jadi gue tahu. Jadi ini tuh penyakit mata yang berbeda ya teman-teman. Jadi matanya tuh warnanya sebelah-sebelah gitu. Yang biasanya tuh lu bisa ngeliat di kucing ya, apa anjing juga ada ya. Tapi lebih banyak ngeliat di kucing kayaknya. Nah karena kelainannya ini si Ai ini ya, kita sebut si Ai aja ya teman-teman ya. Dia ini tuh sering dibully di sekolahnya ya, dan ya nggak punya temen lah gitulah. Sering dibully jadi nggak punya temen. Kalau dari segi mental anak SMP ya, emang ya begitu ya teman-teman ya. Makanya buat kalian yang main ML tuh ya kan, jangan suka ngebacotin bocil-bocil gitu dah. Yang suka main game online, pokoknya kalau ketemu bocil jangan suka dibacotin teman-teman. Karena kalau dari segi mental tuh anak SMP lebih kena lah teman-temannya gitu ya, karena dia masih proses pertumbuhan gitu dah. Di episode satunya sih si Ai ini ceritanya tuh ketemu sama makhluk yang mau mati kan, kayak serangga gitu kan, mau dikubur, terus serangga itu hidup lagi, nggak tahu ini makhluk apa ya, pokoknya dia tuh berwujudnya tuh di awal tuh serangga ya teman-teman, kumbang gitu, kumbang. Nah si Ai ini kan dikasih hadiah tuh sama si kumbangnya kan, nggak tahu apa, pokoknya telur gitu kan. Jadi telurnya itu tuh nanti kayak bisa ngewujudin keinginan gitu ya teman-teman, cuman pakai quest gitu, pakai ada misinya gitu. Misal nih kayak lu pengen barang ini, nanti lu dikasih telur, nah telurnya itu questnya, nah buat ngewujudin keinginan lu itu ya teman-teman. Untuk tampilan grafisnya sih anime ini bagus ya, kayak gambaran tangannya Makoto Shinkai gitu ya teman-teman. Jadi realistik banget dari segi gambarnya itu ya. Kalau dari gue sendiri sih anime Wonder Egg Priority ini oke banget sih buat ditonton ya teman-teman ya. Apalagi kalau nontonnya itu malam-malam sih ya, sambil nemenin makan gitu kan, habis pulang kerja itu enak banget sih nontonin Wonder Egg Priority ini. Udah sih segitu aja, 5 aja ya teman-teman ya. Gimana? Ada yang udah nonton belum ya di part satunya kemarin? Kalau belum nonton, gue saranin buat nonton dulu teman-teman, dan komentar gimana menurut kalian rekomendasinya. Padahal gue ini di sini urutinnya itu dari 1 sampai 5 itu nggak berdasarkan dari yang paling rekomennya teman-teman, tapi ngacak aja gitu, karena gue kebetulan nontonnya ya dari awalnya dari situ, ya udah gue tulisnya dari situ ya teman-teman. Ya udah segitu aja dulu ya teman-teman. Nggak banyak sih yang mau gue sampein, karena gue juga sebenarnya kurang ya. Gue juga nontonnya sih sebenarnya baru episode awalnya aja ya teman-teman, jadi nggak banyak yang mau gue jelasin. Dan genre-genrenya juga itu kebanyakan gue ngasihnya sih yang menurut gue genre fantasi kali ini ya. Ya gak tahu kenapa genre fantasi itu lebih banyak diminati orang-orang ya sekarang ya, sama genre drama romance mungkin ya teman-teman. Yaudah sampai segitu aja, terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat komentar dan sharing juga ke teman-teman lainnya, biar kalian bisa berbagi cerita juga ya teman-teman. Gue minta maaf kalau mungkin dari penyampaian rekomendasi gue banyak yang nggak jelas ya teman-teman. Mungkin kedepannya bisa kalian komentar biar gue bisa lebih bagus lagi dalam penyampaiannya teman-teman. Dan mungkin juga gue terlalu sering menggunakan kata teman-teman ya, karena gue senang aja gitu ngomongnya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di rekomendasi anime selanjutnya. Bye bye.